Beberapa jam lagi Donald John Trump akan diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat, namun unjuk rasa menentang Trump terus terjadi. Ratusan warga Amerika Serikat memadati K Street, Washington DC, Amerika Serikat untuk melakukan protes anti-Trump dan wakilnya Mike Pence. Protes ini merupakan ekspresi keresahan terhadap Trump yang dianggap terus menyinggung identitas kaum minoritas di Amerika. Protes ini juga dihadiri oleh kelompok yang memiliki tuntutan soal kesetaraan. Donald Trump yang diusung Partai Republik secara mengejutkan memenangi pemilu Amerika Serikat yang digelar pada 8 November 2016 lalu. Trump mengalahkan rivalnya dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Pada 20 Desember 2016, Trump secara resmi dinyatakan sebagai pemenang pemilu dengan meraup 304 suara Electoral College. Sedangkan Hillary hanya meraih 227 Electoral College dan suara minimum untuk menjadi Presiden Amerika adalah 270 suara. Aksi menentang Trump sebenarnya sudah kerap terjadi sejak ia mengikuti konvensi Partai Republik. Aksi massa semakin besar terjadi setelah diketahui Taipan Property ini memenangi pemilu yang berlangsung pada 8 November 2016 lalu. Di New York, ribuan orang memadati Manhattan dan bergerak ke arah Trump Tower untuk menyatakan penolakannya terhadap Trump. Di California, ribuan orang melakukan blokade jalanan Oklahoma dan menimbulkan kerusuhan. Jelang pelantikan Trump, aksi penolakan terhadap Trump terus terjadi. Beberapa jam lagi Donald John Trump akan dilantik sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat. Tidak seperti pelantikan presiden sebelumnya, pelantikan kali ini terbilang penuh dinamika dengan munculnya aksi penolakan dari warga Amerika Serikat sendiri. Kami akan langsung bergabung bersama dua rekan kami. Ada reporter Metro TV Rory Asyari dan juga reporter VOA Nova Purwardi dari Washington DC, Amerika Serikat. Saya akan ke Nova terlebih dahulu. Nova, apakah masih ada anggota Kongres yang memboikot acara pelantikan Presiden Trump? Ya, ada beberapa anggota Kongres, tepatnya anggota DPR yang menyatakan akan memboikot inaugurasi Donald Trump. Ini sebetulnya sudah berlangsung sejak Desember, niatan untuk memboikot inaugurasi, tetapi semakin menguat setelah Donald Trump terlibat perang Twitter dengan salah satu tokoh Partai Demokrat, yakni John Lewis, seorang anggota DPR yang dulunya semasa mudanya adalah aktivis kesetaraan hak-hak untuk kaum berkulit hitam. Dan dalam serangan Twitter tersebut, Donald Trump mengatakan bahwa John Lewis adalah orang yang hanya bicara saja, tidak pernah berbuat, sehingga memunculkan ketersinggungan dari banyak anggota DPR Partai Demokrat. Sejauh ini belum ada anggota Senat dari Partai Demokrat yang menyatakan akan ikut memboikot, tetapi jumlahnya terus bertambah dan dalam catatan terakhir sekitar 67 atau setidaknya melebihi 60 anggota DPR dari Partai Demokrat menyatakan tidak akan datang dalam inaugurasi Donald Trump. Ini meskipun seperti Anda sebutkan tadi, Presiden Barack Obama dan Ibu Negara akan menghadiri acara pengambilan sumpah ini. Begitu juga dengan mantan Presiden Bill Clinton dan istrinya Hillary Clinton. Padahal Hillary Clinton dan Donald Trump ini selama kampanye Pilpres, mereka saling menyerang, tetapi sesuai dengan tradisi, Presiden dan mantan Presiden menghadiri pengambilan sumpah inaugurasi Presiden yang baru sebagai simbol transisi yang secara demokratis dan damai terhadap dari pemerintahan yang lama dan kepada pemerintahan yang baru. Dan ini juga mencerminkan bersatunya kembali rakyat Amerika setelah Pilpres yang begitu panas dan memunculkan begitu banyak perpecahan. Menariknya tetapi menurut survei dari ABC dan Washington Post, Donald Trump ini memasuki Gedung Putih tanpa periode bulan madu yang biasanya dinikmati oleh banyak presiden di Amerika. Barack Obama misalnya saat menjadi presiden pada 2009 saat inaugurasinya, ia mendapat dukungan sekitar 69% rakyat, itu angka popularitasnya.
Sementara Donald Trump saat ini angka dukungannya adalah 40%, angka yang cukup rendah bahkan dibandingkan dengan George Walker Bush pada 2001, padahal George Walker Bush saat itu adalah presiden yang terpilih dalam pilpres yang begitu disengketakan bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Anda lihat di sini demonstran yang telah ramai datang ke Washington DC maupun dari para kelompok-kelompok lokal. Sejauh ini demonstran masih berlangsung cukup tertib meskipun cukup ramai. Tapi ada juga satu insiden gas air mata yang belum diketahui apakah itu dari polisi atau dari demonstran. Demikian. Baik, Nova, terima kasih atas informasinya.